Hai Impactors, selamat bergabung dalam ibadah Natal online Image MDC Cirebon. Pastinya kita seneng banget karena bisa ibadah bareng kalian semua. Kita pengen tahu nih siapa aja yang udah join. Coba ketik nama kalian di kolom komentar ya guys. Kita tungguin ya. Wah, ternyata ramai juga ya. Oke deh, kalau gitu yuk kita mulai ibadahnya. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah Natal kali ini. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dan menari untuk Tuhan kita. Lagu pujian semua bagi
kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Halo, shalom teman-teman Image Cirebon. Apa kabar semuanya? Harapannya semua dalam keadaan yang sehat ya. Oh ya, selamat hari Natal ya buat semuanya, karena kita lagi memperingati hari kelahiran Yesus pada hari ini. Oke, kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri pada hari ini. Kami mau belajar satu kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, tolong kami, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan tolong setiap teman-teman yang akan mendengarkan. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara secara pribadi untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya harus pakai masker. Dan ya tidak terasa kita udah ada di penghujung tahun 2020 dan tidak terasa juga atau sangat terasa banget ya. Udah 9 bulan kita ada di dalam kehidupan yang baru karena pandemi COVID ini. Dan setiap kita pastinya punya harapan yang sama, yaitu pandemi ini cepat dan sesegera mungkin untuk hilang ya. Walaupun dalam beberapa hari ini kita ada angin segar karena vaksin sudah sampai di Indonesia, tetapi apakah harapan kita hanya pada vaksin tersebut? Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang harapan yang baru atau New Hope in Pandemic. Ya, berbicara tentang harapan seperti yang tadi saya bilang di depan, bahwa setiap kita pasti punya yang namanya harapan. Dan harapan ini menjadi salah satu motor atau penggerak untuk setiap kita terus maju. Sadar atau tidak sadar, yang membuat kita bertahan sampai sejauh ini dalam menghadapi pandemi itu adalah harapan ya. Dan saking pentingnya yang namanya harapan ini, seorang penulis, seorang pekabar Injil yang bernama Hal Lindsey mengatakan bahwa manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan. Kemudian manusia dapat bertahan 3 hari tanpa minum. Lalu sekitar kurang lebih 8 menit bertahan tanpa udara. Tetapi manusia tidak bisa bertahan lebih dari 1 detik ketika dia tidak mempunyai harapan. Saking sebegitu pentingnya harapan. Nah, untuk semua teman-teman yang ada di rumah, apakah kalian masih punya harapan? Pasti dong ya, jangan sampai hilang harapan. Iya, dan saat ini kita berada dalam keadaan yang begitu tidak enak, keadaan yang begitu tidak mengasihkan, khususnya dalam bulan Desember ini. Biasanya kita udah sibuk buat kue, kemudian nanti mendekor rumah, belum lagi kita sibuk untuk mempersiapkan acara-acara Natal, perayaan Natal di gereja, maksud saya entah itu nanti paduan suara, tarian dan lain sebagainya. Tetapi tahun ini nggak ada gitu, karena semuanya harus di rumah, semuanya harus menjaga jarak, semuanya menghindari yang namanya kerumunan. Begitu nggak enak, keadaan yang sangat tidak mengenakan. Sekolah juga seperti itu. Kita harus sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, yang bekerja juga harus dari rumah. Bahkan tidak sedikit yang mengalami pengurangan atau PHK. Nah, jadi dalam keadaan yang begitu tidak mengenakan saat ini, begitu terjepit, dan kita belum tahu nih sampai kapan berakhir. Kita nggak pernah tahu apakah tahun depan sudah berakhir, apakah dengan adanya vaksin ini menjadi jaminan bahwa COVID akan berlalu atau bagaimana, kita nggak pernah tahu gitu. Dan kejadian yang sama, kejadian yang tidak mengenakan ini pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di tanah pembuangan, tanah Babel. Waktu itu mereka di sana ditawan, dijadikan budak, kemudian mereka mengalami sesuatu hal yang ya namanya budak pasti nggak enak ya. Kemudian harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan adat istiadat yang baru. Dan yang paling tidak mengenakan untuk bangsa Israel sendiri adalah mereka harus jauh dari Yerusalem, di mana tempat atau rumah ibadat berada. Sehingga mereka kesulitan untuk berdoa, mereka kesulitan untuk menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Mereka dalam keadaan yang terjepit, mereka dalam keadaan yang sangat sukar saat itu gitu. Tetapi dalam keadaan yang sukar seperti itu Tuhan tidak meninggalkan mereka, teman-teman. Tuhan melalui hambanya Yesaya, di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Yesaya 41 ayat yang ke-10, firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Teman-teman, ini adalah satu pengharapan untuk bangsa Israel yang saat itu berada di pembuangan. Berada di tempat yang asing yang seperti tadi saya jelaskan di atas, berada jauh daripada bait Allah, tetapi Allah berjanji kepada mereka bahwa jangan takut, kata Tuhan, sebab Dia Allah yang menyertai. Jangan takut sebab Dia adalah Allah. Allah yang mana? Allah yang sanggup melakukan begitu banyak perkara. Lalu di situ juga dikatakan bahwa aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Tuhan akan menolong bangsa Israel. Dan lebih lanjut Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kanannya. Tuhan akan memegang dengan tangan kanannya. Nah teman-teman, kalau menurut sejarah sendiri sangat tidak mungkin, kalaupun ada itu kemungkinannya sangat kecil sekali ya. Orang yang udah jadi budak terus dipulangkan ke kampung halamannya, itu sangat tidak mungkin gitu. Tetapi Allah yang berjanji, Dia Allah yang menepati. Dan ini adalah satu pengharapan dari bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang berjanji itu akan menepatinya. Dan somehow itu kejadian teman-teman. Kalau misalnya menurut sejarah, para pakar pun berpikir ini mustahil. Tetapi kalaupun bagi manusia itu mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Akhirnya bangsa Israel dengan cara Tuhan yang ajaib dipulangkan ke daerah mereka masing-masing, ke Yerusalem, dan mereka kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Itu adalah janji Tuhan dan Tuhan genapi itu. Nah teman-teman, hari ini adalah pengharapan kita di tengah pandemi saat-saat ini. Dalam keadaan kita yang terjepit, dalam keadaan yang kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa. Hari ini janji yang sama yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel itu juga disampaikan kepada kita hari ini. Tuhan bilang kepada setiap kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bimbang, karena Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan yang akan menolong kita. Bahkan Tuhan sendiri yang akan memegang kita dengan tangan kanannya Dia. Jadi jangan hilang pengharapan, tetap berpengharapan kepada Yesus. Amin. Nah teman-teman semuanya, di dalam kita memperingati Natal pada hari ini di 25 Desember 2020 dimanapun teman-teman berada, ayo jangan hilang pengharapan. Ini janji Tuhan. Dan kita bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah Tuhan itu mengingkari janjinya. Dan salah satu janjinya, bukti nyata bahwa Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang akan menepati janjinya, yaitu melalui kita memperingati Natal saat ini, memperingati kelahiran Yesus di muka bumi ini. Itu adalah salah satu bukti terbesar, salah satu bukti yang paling nyata bahwa Tuhan itu menepati janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Nah teman-teman, hanya seringkali kita merayakan Christmas without Christ. Ya nggak sih gitu. Tapi saya percaya teman-teman Image Cirebon semuanya merayakan Natal dengan kehadiran Kristus yang utama. Amin. Ya, dan sekarang pertanyaannya untuk setiap kita adalah, sudahkah Kristus itu lahir di hati kita sebagai Allah yang membawa pengharapan tersebut, sebagai pribadi yang tidak pernah ingkar janji, sebagai pribadi yang selalu menepati apa yang Dia katakan, apa yang Dia firmankan. Memang teman-teman, kalau kita berbicara tentang pengharapan atau harapan, apa sih pengharapan itu gitu ya. Jadi kalau dalam Alkitab sendiri, pengharapan itu tidak menggunakan bahasa wish atau seperti hanya sekedar angan-angan ya. Kalau wish itu juga harapan, tetapi lebih kepada dasar yang tidak kuat gitu. Tetapi firman Tuhan itu memakai kata hope. Kenapa kita pakai hope? Karena hope itu lebih hanya sekedar wish gitu. Ada sesuatu dasar yang kuat. Nah dasar yang kuat itu apa? Ya firman Tuhan. Allah tidak pernah mengingkari apa yang Dia janjikan. Walaupun mungkin di awal itu tidak seperti apa yang kita inginkan. Karena waktu yang terbaik buat kita belum tentu terbaik buat Tuhan. Karena menurut kita cara yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik buat Tuhan. Tetapi percayalah, dalam segala keadaan, enak atau tidak enak, Dia Allah yang pegang kendali. Dia Allah yang akan terus campur tangan dan akan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Jadi jangan pernah takut dan meragukan. Nah pengharapan seperti itu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua saat ini. Ayo berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi masalahnya adalah seperti tadi yang aku bilang ya, nggak semua keadaan itu seperti yang kita rencanakan. Tidak sedikit orang yang aku kenal ya, yang maksudnya punya rencana dari awal tahun itu,
udah bakal keluar negeri ke ini banyak banget gitu. Tetapi karena adanya pandemi semuanya batal gitu. Semuanya batal, bahkan ada yang merencanakan untuk sekolah tahun ini harus ke pending karena orang tuanya berpikir ya ngapain sekolah tuh tetap di rumah gitu. Jadi banyak banget yang ke pending. Nah, tetapi dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan yang di luar kondisi kita, bagaimana caranya supaya kita tetap tidak hilang pengharapan dan harapan yang baru itu terus ada dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kita harus kenal dan harus tahu siapa atau kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Kita nggak mungkin dong ketemu orang di jalan tiba-tiba kita menitipkan benda berharga kita gitu kan, kita nggak tahu dia siapa gitu. Bahkan orang yang kita sekedar tahu, misalnya ini ada teman di gereja yang kita belum cukup kenal gitu, nggak mungkin dong kita nitipin sesuatu yang berharga kepada dia gitu. Pasti kita akan menitipkan sesuatu yang berharga itu kepada orang yang kita percaya gitu. Nah, sama halnya jangan sampai teman-teman menaruhkan harapan kepada hal yang belum pasti gitu. Ayo taruh harapanmu kepada Tuhan. Dia sumber pengharapan yang sejati. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah kita harus kenali siapa sih Allah yang kita sembah ini. Caranya gimana? Bangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Harus akrab dengan Tuhan, karena kalau kita nggak akrab sama Tuhan, kita bisa aja bener nggak sih Tuhan ini ada, bener nggak sih Tuhan ini peduli, bener nggak sih, kita akhirnya curiga sama Tuhan gitu. Tapi ketika kita mengenal Allah yang kita sembah itu siapa, Allah yang kita sembah itu Allah yang berdaulat, kita kenal Allah yang kita sembah itu Allah yang setia, dia menepati janjinya, maka kita nggak akan ragu. Walaupun keadaan di luar ekspektasi kita gitu ya, tapi kita tetap percaya bahwa ya semua dalam kendali Tuhan gitu. Jadi ayo teman-teman tetap bangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Sekarang banyak banget yang bisa ngebantu kita untuk kita tetap bisa bangun relasi dengan Tuhan. Alkitab sekarang ada di gadget kita. Ayo bangun relasi dengan Tuhan karena penting banget. Dan ketika kita kenal siapa yang Allah yang kita sembah itu siapa, ketika kita kenal Allah yang kita sembah itu mampu berbuat apa, kita nggak akan ragu gitu. Sampai di dalam Alkitab pun dikatakan dalam Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan pernah berubah gitu. Dia Allah yang setia. Jadi kalau dia udah menetapkan masa depan kita yang penuh harapan, percayalah bahwa Allah akan menggenapi itu dalam hidupmu. Walaupun sekarang mungkin masa sih Kak, serius nih, serius gitu, karena bukan aku yang ngomong tapi firman Tuhan yang ngomong. Nah, dan ketika kita sudah kenal siapa Allah yang kita sembah, kita udah kenal Allah yang berjanji itu siapa, maka pengharapan kita itu tidak akan goyah gitu. Tetapi dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan kita itu akan seperti sauh. Teman-teman tahu sauh ya? Sauh itu tuh jangkar. Nah, jangkar itu adalah yang membuat kapal itu tidak goyah. Jadi ketika sesuatu terjadi maka jangkar itu akan dilemparkan sampai ke dasar. Lalu ketika jangkar itu sudah di dasar, kapal itu akan stay, dia nggak akan goyang walaupun ada arus, walaupun ada angin atau gelombang, dia tetap akan stay. Nah, sama halnya dengan kita, walaupun keadaan nggak enak, keadaan di luar kendali kita, tetapi inilah pengharapan kita, Allah yang kita sembah, amin. Nah, yang kedua setelah kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, yang kedua adalah kita percaya akan firman-Nya. Melalui apa ya? Melalui merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, bukan setahun sekali, bukan setahun dua kali, setiap hari teman-teman, setiap hari ya. Jadi kita tetap percaya gitu kepada Tuhan. Karena kita tadi tahu nih siapa yang kita sembah, kita tahu siapa Allah yang kita taruh pengharapan kita dan kita percaya akan firman-Nya Dia, kita nggak bergantung pada situasi yang ada di sekitar kita. Walaupun sekitar kita goyah, walaupun sekitar kita rancuh, nggak sesuai prediksi kita, tetapi firman Tuhan udah pasti gitu. Pengharapan kita di dalam Tuhan udah pasti. Kita percaya akan firman-Nya Tuhan, jangan diragukan. Seperti halnya bangsa Israel mempercayai bahwa Tuhan akan menolong mereka nggak perlu takut. Dan terbukti Tuhan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Sama halnya ketika kita percaya kepada firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Allah, semuanya akan baik-baik aja. Semuanya akan mampu kita lewati. Tetapi kita nggak perlu takut karena kita nggak sendiri. Dia Allah Immanuel, Allah yang akan menyertai kita. Dan Dia sendiri berjanji di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bagian B, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada
akhir zaman. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, gak perlu takut. Jangan taruh pengharapanmu kepada vaksin. Bukan berarti kita gak pakai vaksin, bukan seperti itu. Tetapi taruh pengharapanmu kepada sesuatu yang lebih pasti. Kepada seseorang yang memegang kendali atas semuanya, atas hidup kita, atas alam semesta ini. Siapa? Yesus Kristus. Nah jadi buat teman-teman semuanya dimanapun berada saat ini, yuk di tengah keadaan yang di luar kendali kita, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ini adalah harapan yang baru. Apa itu? Yesus selalu menyertai kita. Dia Allah yang akan terus menolong kita. Dia Allah yang akan memegang kita dengan tangan kanannya. Gak perlu takut, gak perlu khawatir akan masa depan. Sebab bersama Yesus masa depan kita penuh harapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan biar pada saat ini kita mau sama-sama meminta Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita. Mengangkat segala kekhawatiran, ketakutan kita. Dan biarlah kekuatan yang daripada Tuhan itu jadi bagian setiap kita. Mari buka hatimu, datang kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Tuhan kami bersyukur hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi ya Roh Kudus, biar Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi Roh Kudus Engkau tidak terbatas jamah setiap kami. Dalam segala ketakutan kami, kekhawatiran kami akan masa depan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang berjanji, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang akan terus beserta dengan kami. Mari penuhi hidup kami ya Tuhan. Penuhi hidup kami ya Roh Kudus. Dan terus pegang tangan kami. Sehingga kami boleh terus berjalan di dalam rancangan dan rencana-Mu yang indah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Long
Wah, keren banget ya Impactors. Ternyata Tuhan selalu bersama dengan kita dan pertolongannya selalu ada bagi kita. Itulah alasan kita memiliki harapan baru di dalam Tuhan. Oke, ibadah Natal kita udah selesai. Mari kita tutup dengan ucapan syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dapat menyelesaikan ibadah Natal ini hingga akhir. Kami menutup ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Merry Christmas, Impactors!